Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia yang mencurahkan berkat dan penguatan bagi kita hari ini, Rabu 9 Juli 2025, akan terus menjadi Tuhan yang satu-satunya dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih setia dan rahmat, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup kami. Bentuklah kami seturut firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Yoel 2 ayat 12 hingga 14 dengan judul perikop Seruan untuk Bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Judul renungan kita, saudara-saudaraku, adalah Sifat Allah. Ayat 13 menjadi penekanannya, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Setiap orang memiliki identitas karena kita diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya. Apakah identitas itu? Identitas adalah ciri-ciri, jati diri, atau tanda yang melekat pada seseorang atau suatu benda untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Identitas setiap orang berbeda satu dengan yang lain. Misalnya, jenis kelamin, karakter, agama, suku, ras, kebangsaan, dan sebagainya. Tuhan juga memiliki identitas, karakter yang sempurna. Identitas yang melekat di dalam diri Tuhan yaitu Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Tuhan begitu mengasihi manusia karena kita merupakan ciptaan yang paling mulia dan berharga di matanya. Sebab manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Tuhan. Tuhan panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kesabaran Tuhan tidak ada batasnya, tidak dapat dibatasi oleh waktu manusia atau tempat sekalipun. Mungkin kita berpikir, mengapa Tuhan membiarkan kejahatan terjadi? Mengapa orang jahat masih hidup bebas? Karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk bertobat. Kisah penjahat yang disalib bersama Yesus mengingatkan kita bahwa di detik terakhir hidup, saat dia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka kasih setianya melimpah kepada orang tersebut. Hal ini bukan berarti kita bebas melakukan dosa. Apabila Tuhan masih memberikan umur panjang, artinya masih ada kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Tuhan Maha Pengampun.
Pengampunannya tidak terbatas. Tuhan tidak melihat latar belakang kita, sebab Tuhan Maha Pengampun. Syarat untuk memperoleh pengampunannya yaitu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Artinya penyesalan dengan kesungguhan hati. Alkitab memberikan kita contoh bahwa orang yang sungguh-sungguh bertobat mendapat pengampunan Tuhan. Penegasan, identitas yang diberikan Tuhan seharusnya membuat kita lebih hidup bersungguh-sungguh di dalam Dia. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan kami. Biarlah kesempatan hidup yang Tuhan berikan dapat kami pergunakan untuk memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Inilah renungan Oasis Fajar hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.